Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk melakukan konfigurasi di dalam routing dinamik. Nah, untuk contoh kali ini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan routing protokol, yaitu routing protokol RIP. Di dalam mikrotik, untuk topologinya yang akan kita lakukan konfigurasinya, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada dua mikrotik 1 dan mikrotik 2. Selanjutnya di situ kliennya juga ada dua, yaitu klien 1 dan klien 2. Sedangkan untuk alamat IP-nya yang digunakan disesuaikan dengan yang ada di topologi ini. Apabila dia dikoneksikan antar router, dari router 1 menuju ke router 2, untuk IP-nya untuk router mikrotik 1 itu menggunakan 10.10.10.1/24 dan masuk ke dalam mikrotik kedua dengan alamat IP 10.10.10.2/24. Lalu di dalam mikrotik ke-1 akan terhubung ke satu klien, di mana klien tersebut menggunakan jaringan dengan menggunakan alamat IP 192.168.1.1 untuk port yang terhubung ke mikrotiknya, dan yang di kliennya itu menggunakan alamat IP 192.168.1.2/24. Lalu di dalam mikrotik yang kedua menuju ke klien 2, itu di situ ada menggunakan port dengan alamat IP 192.168.21/24 dan di kliennya menggunakan 192.168.22/24. Nah, yang perlu kita pahami sebelum masuk ke konfigurasi, yang pertama mikrotik 1 terhubung ke mikrotik 2 menggunakan Ether ETH1. Jadi ini pada saat kita konfigurasi, nanti untuk ETH1 diisikan alamat IP ini. Sedangkan untuk ETH2-nya itu yang terhubung ke dalam klien. Jadi nanti di ETH2 akan diberikan alamat IP ini. Disesuaikan seperti itu. Lalu di mikrotik yang kedua, itu untuk ETH1-nya, itu menggunakan alamat IP ini. Dan ETH2-nya menggunakan alamat IP yang di bawah. Seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasi routing dinamiknya menggunakan RIP. Jadi seperti biasa, yang pertama dibuka adalah aplikasi GNS3 yang kemarin sebelum di praktikum sebelumnya sudah dilakukan setup awal terkait memasukkan mikrotik 1 dan mikrotik kedua. Begitu juga dengan memasukkan klien 1 dan klien 2. Disusun sedemikian rupa membentuk sebuah topologi seperti pada PowerPoint atau display yang tadi sudah saya tampilkan. Jadi di situ IP-nya seperti ini. Lalu apa yang akan kita lakukan konfigurasi? Yang pertama kita start dulu. Seperti biasa, di start untuk topologinya agar bisa berjalan di dalam virtual box-nya. Nah, kita tunggu untuk proses menampilkan atau menjalankan VM virtual machine di dalam virtual box. Baiklah, di sini sudah ada klien 1 yang sudah mulai berjalan. Kita lakukan konfigurasi di router 1 menggunakan klien 1 dan lakukan konfigurasi di klien 2 ke dalam mikrotik yang kedua. Jadi seperti ini untuk tampilan Windows 7-nya di klien 1. Selanjutnya kita seperti biasa, kita akan lakukan konfigurasi menggunakan Winbox. Jangan lupa sebelum melakukan konfigurasi, apabila routernya sudah pernah digunakan, yang pertama dilakukan adalah harus di reset terlebih dahulu.
Tapi kalau belum pernah digunakan, bisa langsung dilakukan konfigurasi. Saya berikan contoh untuk mikrotik satunya, itu sudah di reset atau sudah dikembalikan seperti semula. Jadi kita langsung ke dalam konfigurasinya saja. Kita konekkan ke dalam mikrotik yang satu. Nah, jangan lupa sebelum kita melakukan konfigurasi, untuk memisahkan atau mengidentifikasi antara satu mikrotik dengan mikrotik yang lain, kita setting identity-nya. Jadi kita masuk ke sistem, kita setting identity. Nah, di sini dituliskan mikrotik 1 untuk menunjukkan bahwa yang kita konfigurasi itu benar menggunakan mikrotik 1. Nah, selanjutnya konfigurasi yang akan kita lakukan adalah IP address. Pilih IP, lalu pilih yang address. Nah, setelah masuk ke IP address, kita tambahkan alamat IP-nya. Jadi alamat IP di ether 1 itu menggunakan alamat IP 10.10.10.1/24 sesuai topologi lain tadi yang sudah ditampilkan, ini seperti ini, di apply, lalu oke. Nah, selanjutnya untuk yang ether keduanya itu menuju ke klien dengan alamat IP 192.168.11/24. Apply, oke. Nah, untuk router mikrotik 1, untuk alamat IP-nya seperti ini. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah setting untuk RIP-nya. Kita masuk ke dalam routing. Nah, kita pilih ke RIP. Karena kita lakukan konfigurasi untuk protokol RIP-nya. Nah, di sini kita pilih yang pertama adalah interface-nya. Jadi, interface-nya kita akan melalui mana? Jadi, interface mana yang akan kita gunakan? Nah, seperti ini. Nah, di sini, karena kita menggunakan RIP, interface mana yang akan diisi dengan RIP-nya? Nah, kita pilih all. Jadi, semua port yang terhubung atau semua interface yang terhubung ke dalam router tersebut akan diisikan dengan menggunakan routing protokol RIP. Nah, di sini untuk receive dan send-nya itu menggunakan versi 1 sampai dengan versi 2. Jadi dia bisa mendukung antara versi 1 dan versi 2 di dalam routing RIP. Karena pada dasarnya di RIP itu dia memiliki dua versi, RIP versi 1 dan RIP versi 2. Tapi kita akan lakukan di sini untuk RIP-nya itu dipilih 1 dan 2. Seperti itu. Apply, oke. Nah, seperti ini sudah tersetting untuk interface-nya. Selanjutnya kita pilih neighbor-nya. Nah, neighbor-nya di sini, neighbor yang mana? Kita buka topologinya terlebih dahulu. Jadi untuk mikrotik 1, neighbor-nya adalah seperti statik. Tetangganya, IP tetangga yang terhubung ke jaringan tujuan itu mana? Atau gateway-nya. Jadi antara mikrotik 1 dan mikrotik 2 itu akan saling terhubung. Nah, terhubungnya gateway-nya mana? Gateway-nya adalah 10.10.10.2 yang ini. Jadi, kita lakukan konfigurasi. Di sini untuk neighbor-nya kita tambahkan alamat IP. Kita tambahkan alamat IP-nya 10.10.10.2. Karena sesuai dengan gateway dari router 1 menuju ke router 2. Baiklah, kita apply. Oke, nah selanjutnya network tujuannya. Kita pilih di network tujuannya. Dan biasanya untuk mempermudah konfigurasi menggunakan router RIP, di sini kita tambahkan, nah address-nya itu adalah 0000/0 agar ke beberapa tujuan atau ke IP berapapun bisa diteruskan paketnya atau bisa dikirimkan paketnya. Jadi kita pilih saja apply, oke. Nah untuk PC yang pertama,
kita menggunakan alamat IP 192.168.1.2 sesuai dengan topologinya ini /24. Maka di klien satunya kita juga lakukan konfigurasi dengan alamat IP yang sudah disesuaikan. Kita lakukan konfigurasinya. Nah, di sini sudah lakukan konfigurasi menggunakan 192.168.1.2. Subnet masknya kelas C, jadi 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.1. Dan untuk DNS-nya kita menggunakan 8888. Lalu kita pilih OK. Oke, close, dan di sini di close. Nah, demikian konfigurasi untuk MikroTik 1 dan klien 1. Jadi selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi untuk klien 2 dan MikroTik yang kedua. Baiklah, kita masuk ke klien yang kedua. Klien yang kedua kita buka klien 2. Nah, seperti klien pertama, kita langsung untuk membuka Winbox-nya. Kita masuk ke MikroTik kedua. Jangan lupa untuk MikroTik yang kedua, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita setting identity-nya. Kita pilih sistem, identity. Nah, di sini bisa dimasukkan MikroTik 2 untuk membedakan antara MikroTik 1 dan MikroTik 2 agar tidak tertukar untuk konfigurasinya. Jadi kita OK. Nah, yang pertama kita lakukan selanjutnya adalah IP address sesuai dengan topologinya. Di sini untuk MikroTik kedua, Ether satunya memiliki alamat IP 10.10.10.2/24. Sedangkan untuk Ether 2-nya kita menggunakan 192.168.2.1/24. Baiklah, kita akan terapkan di dalam klien 2 dan MikroTik 2. Tambahkan IP address-nya di Ether 1 itu menggunakan alamat IP 10.10.10.2/24. Apply, OK. Kita masukkan ke Ether 2-nya. Di Ether 2-nya kita menggunakan 192.168.2.1/24. Nah, IP-nya sudah kita masukkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita lakukan setting untuk routing menggunakan protokol routing RIP. Jadi routing kita pilih RIP. Nah, di sini untuk interface-nya sama seperti router 1 atau MikroTik 1. Itu kita tambahkan dengan interface all. Lalu neighbor-nya. Nah, di sini neighbor-nya adalah kebalikan dari si MikroTik 1. Jadi kalau tadi MikroTik 1 itu adalah neighbor-nya 10.10.10.2. Sekarang untuk MikroTik kedua itu menggunakan neighbor kebalikannya atau satu hop-nya atau tetangganya itu menggunakan 10.10.10.1. Baik, kita langsung masukkan ke dalam neighbor-nya, kita tambahkan 10.10.10.1. Apply, OK. Jadi di sini untuk neighbor-nya sudah terisi. Dan selanjutnya sama seperti tadi di bagian network. Network-nya kita masukkan seperti tadi. Address-nya berapa? Address-nya juga sama. Kita menggunakan 0.0.0/0 agar berapapun tujuan dari pengiriman data yang akan dilakukan oleh klien 2 menuju ke berapapun IP-nya itu bisa diteruskan. Jadi kita menggunakan alamat address ini 0.0.0.0/0.
Oke, selesai. Nah, di sini harusnya apabila kita akan mengecek untuk routingnya, secara otomatis akan terisi di dalam routes. Jadi di sini untuk logonya itu R, destination address-nya ini, gateway-nya ini dari mana, matriksnya berapa. Nah, matriks yang ini yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Apa itu matriks dan lain sebagainya kan kemarin sudah dibahas. Jadi di sini sudah terisi otomatis terkait matriksnya. Jadi dia akan secara otomatis bisa menentukan jalur atau tujuan jalur menuju tujuan yang terbaik atau menentukan routes yang terbaik. Ini adalah tabel routingnya. Untuk selanjutnya, setelah sudah dilakukan konfigurasi di mikrotik yang kedua, jangan lupa kita setting IP di dalam klien 2. Jadi kita setting untuk IP-nya. Nah, di sini IP yang kita gunakan adalah 192.168.2.2 dengan /24, yaitu menggunakan subnet mask 20.255 maksud saya 255.255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.2.1 dan untuk DNS-nya menggunakan 8888. Itu kita oke, close. IP-nya sudah kita masukkan, kita konfigurasi. Baiklah, untuk selanjutnya kita lakukan uji coba ping dari klien 2, karena kita masih di klien 2, menuju ke klien 1. Baiklah, kita close, kita masuk ke command prompt, kita lakukan ping ke 192.168.1.2. Nah, hasilnya sudah dapat terkoneksi. Nah, bagaimana dengan klien 1 menuju klien 2? Kita buka untuk klien satunya. Seperti ini untuk klien satunya. Kita buka command prompt-nya. Kita ping ke 192.168.2.2. Hasilnya sudah terkoneksi. Jadi, kesimpulannya, untuk konfigurasi antara router 1 dan router 2 itu sudah berjalan lancar dan bisa digunakan. Seperti itu menggunakan topologi ini, sesuai dengan topologi yang ada di GNS3. Mungkin demikian untuk konfigurasi kali ini. Silahkan kalian coba di laptop masing-masing.